Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuh wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan. Saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih dalam kondisi iman dan Islam, diberikan kesehatan dan kesempatan. Semoga dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dirahmati Allah, hakikat dunia dalam pandangan Islam dapat diartikan sebagai waktu terus berjalan atau tempat persinggahan sementara di mana kita harus mempersiapkan bekal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya menuju akhirat. Dunia adalah tempat sementara bagi kita, dan kehidupan yang terbaik dan kekal adalah akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan di dunia ini sifatnya sementara, akan berakhir yang disebut dengan kematian dan kiamat. Kita juga meyakini kalau ada kehidupan setelah kematian yang disebut hari kebangkitan, hari perhitungan amal perbuatan, dan hari pembalasan surga dan neraka. Dengan demikian sudah jelas dan terang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta serta makhluk hidup di dalamnya termasuk manusia benar-benar nyata, sungguhan, serius, bukan asal-asalan atau sia-sia, dan bukan sandiwara-sandiwarahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat 38 dan 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakin aktsaruhum la ya'lamun. Artinya, dan kami Allah tidak bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kami ciptakan keduanya, langit dan bumi, dengan benar dan nyata, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Saudara yang dirahmati Allah, kehidupan di dunia ini bukan panggung sandiwara. Allah menciptakan manusia untuk hidup ini dengan sungguh-sungguh dan serius, bukan asal-asalan, bukan main-main, bukan separuh hidup, separuh mati. Dari awal proses kehidupan di alam rahim, kemudian lahirlah bayi mungil dan lucu, tumbuh besar remaja dan dewasa, lalu menua atau lansia, selanjutnya wafat dan meninggal dunia. Kemudian masuk pada kehidupan akhirat, dibangkitkan dari alam kubur, lalu berlanjut proses perhitungan amal perbuatan. Selanjutnya masuk hari pembalasan. Bila amal perbuatannya di dunia bagus, maka balasannya surga. Sebaliknya, bila buruk amal perbuatannya, balasannya neraka. Kejadian ini nyata dan hak, serius, bukan main-main, bukan drama atau sandiwara.
semua perbuatan yang dilakukan manusia selama hidup di dunia pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Zalzalah ayat 6, 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, pada hari itu manusia dibangkitkan dari kuburnya dalam berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan atas perbuatan mereka. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, pasti menerima balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan atau dosa seberat biji zarah, maka menerima balasannya. Maka dari itu, kita harus faham bahwa konsep dasar Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini satu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepada aku. Saudara yang dirahmati Allah, dalam hal ibadah terbagi menjadi dua. Pertama, ibadah mahdhah, yaitu bentuk ibadah yang bersifat vertikal langsung kepada Allah, yang disebut hablum minallah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, umroh, membaca Al-Quran, bersedekah. Sedangkan kedua, ibadah ghairu mahdhah, bersifat horizontal, yaitu bentuk ibadah yang berkaitan dengan kemanusiaan yang disebut hablum minan nas, seperti berbuat baik, ramah, menjalin hubungan yang sopan dan santun pada sesama manusia, tolong-menolong, dan saling membantu dalam hal kebaikan. Gemerlapnya dunia dan keindahannya adalah bersifat sementara, penuh tipu dan mainan. Maka dari itu, kita harus hati-hati dan pandai dalam menikmatinya. Apakah boleh kita menikmati kesenangan, keindahan, dan gemerlapnya dunia? Boleh, boleh saja, sepanjang tidak melewati batas dan ada aturannya dan batas-batasnya. Aturan-aturan dan batas ini dibuat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata supaya kita manusia selamat dari perangkap setan, tipu daya setan yang menjadikan dunia ini sebagai media atau umpan. Oleh karena itu saudara, dunia bukan panggung sandiwara, maka jangan bermain sandiwara di dunia. Saudara yang dirahmati Allah, konsep dasar Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini yang kedua adalah khalifah di bumi. Maka seharusnya kita menjaga bumi ini, kita pelihara bumi ini dengan sebaik-baiknya. Janganlah membuat kerusakan, membuat kehancuran demi meraih kejabatan dan kekuasaan. Janganlah mengotori bumi ini dengan perbuatan maksiat, durhaka dan dosa. Karena hal tersebut membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Ingatlah konsep dasar yang pertama, yaitu taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan bumi yang kita tempati ini sebagai tempat mencari bekal sebanyak-banyaknya yang sebaik-baiknya untuk persiapan di akhirat. Kita jadikan bumi ini untuk menabur benih kebaikan, tempat beristirahat dengan keluarga, tempat kita beraktivitas, tempat berbuat baik kepada sesama, tempat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat dan ibadah kepadanya. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahbu. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Afala ta'qilun. Yang artinya, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Apakah kamu tidak mengerti? Allah juga berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang palsu. Maka dari itu,
Janganlah bersandiwara hidup di dunia ini. Janganlah tertipu, terperangkap, dan terjerumus dengan permainan dunia dan keindahannya. Sadarlah bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Siapapun diri kita, apapun posisi kita, kondisi bagaimanapun kita, itu sudah tercatat di dalam buku Lauh Mahfuz. Segala kebaikan datangnya dari Allah, dan segala yang buruk datangnya dari kesalahan dalam diri kita. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk kesenangan, kegembiraan, kemewahan, jabatan, juga kekuasaan yang sekarang ini kita miliki adalah ujian. Maka pergunakanlah dengan sebaik-baiknya, dengan aturan Allah, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Begitu juga dengan kesusahan, kesulitan, atau hal-hal yang tidak mengenakan yang menimpa pada diri kita, maka bersabarlah. Karena itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa dan jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita adalah untuk mengetahui siapa di antara kita yang terbaik keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Saudara yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita sekeluarga ke jalan kebenaran untuk taat dan beribadah kepadanya, dan diselamatkan dari fitnah dunia dan azab akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu alam bissawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wakhshurna bil iman wa dakhilal jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan membawa iman, matikanlah kami dengan membawa iman, kumpulkanlah kami di akhirat dengan membawa iman, dan masukkan kami ke surga dengan membawa iman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang baik itu baik, dan berilah kemampuan kepada kami untuk bisa melaksanakannya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan berilah kemampuan kepada kami untuk bisa menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.